Ya tadi saya baca-baca spanduk dari ujung sono, dari sono, ya itu Iya. ada semua tentang penolakan-penolakan sampai mau turun ke jalan. Kira-kira, Bapak setuju nggak itu sampai turun ke jalan? Iya, setuju. Setuju ya? Jelas ikut ya. Jelas ikut ya? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus sehat. Ngopinya tadi udah, kita kali ini konten kita mau meninjau langsung keadaan di Kayu Tangan Heritage ya, karena kalian masih ingat gak? Waktu itu kita sempat ngebahas sama masyarakat Malang bahwasanya ada penolakan terhadap perubahan satu jalur, uji coba satu jalur ya di daerah Kayu Tangan Heritage itu. Kemarin kita ikut rapat dan hari ini gue ngelihat tadi ini tanggal 2 nih ada uji cobanya, ini masih mau diteruskan gitu. Sementara kemarin gue ngelihat di jalan situ itu banyak spanduk-spanduk bertuliskan menolak apa ini, satu jalur ini, menolak peraturan pemerintah untuk satu jalur ini karena banyak apa itu di situ ya, masyarakat yang merasa rugi. Nah malam ini gue mau ke sono, gue mau ninjau langsung ngelihat dengan kalian spanduk-spanduknya. Ya gue juga bingung juga ya, kenapa pemerintah Kota Malang maksa banget gitu. Tapi ya itu hak mereka, dan gue bersama rakyat ya, gue bersama masyarakat Malang, kita akan coba langsung tanya ke sana. Kita akan langsung menuju ke sana, kita tinjau sama-sama. Kenapa sih nggak mau satu jalur kan gitu? Katanya untuk mengurai kemacetan. Tapi kita lihat bagaimana masyarakat Malang. Dan gue bersama masyarakat Malang. Kemarin gue sempat baca juga apa namanya, ada spanduk. Kalau masih dipaksain masyarakat mau turun. Malang ini keadaan lagi begini. Kita berharap masih ada kondusivitas ya. Jangan sampai rakyat ikut turun lagi, akhirnya rame lagi ya kan. Malang gimana tuh? Coba pemerintah, gue berharap ini apa ya, menemukan jalan tengah gitu. Ya, karena masyarakat itu yang paling utama. Pemerintah itu harus memperhatikan masyarakat, siapapun pemerintahnya, tingkat apapun pemerintahnya. Perhatikan keinginan masyarakat. Kesian masyarakat kalau yang banyak yang dirugikan. Ayo dah, nggak usah lama-lama, kita langsung ke Kayu Tangan Heritage. Let's go. Alhamdulillah kita udah di daerah Kayu Tangan Heritage. Jadi dari jalan ini, itu sana, itu juga ada spanduk. Awas, apa itu? Uji satu arah, bos. Obsesimu satu arah menyulitkan kami. Tolak satu arah, tuh ada. Ya, ini jalan yang akan diuji cobakan oleh. Kami siap turun bila satu arah diteruskan. Nah itu tolak satu arah, jadi ini penolakan yang luar biasa dari warga sekitar Kayu Tangan ya, warga Malang. Dan ini keadaannya kalau sekarang dilihat sih nggak macet. Ini gua typing jam berapa nih?
Jam 7 ya? Jam 7 mestinya udah lumayan cukup macet. Sekarang kita akan minta testimoni dari warga sekitar. Kenapa mereka menolak satu arah? Kalau ngelihat dari sini ya, dari gedung-gedung ini di belakang itu ada pemukiman juga. Dan di sini ada sekolah. Di sana kalau nggak salah ada kodim, ada masjid. Jadi di belakang gedung-gedung tinggi ini ada pemukiman warga. Kebayang nggak memang kalau satu arah ada kemungkinan mungkin mengurai kemacetan, tapi bagaimana nasib yang warga di dalam? Mereka yang biasanya dekat bisa jadi lebih jauh. Ya kan, apalagi muternya nggak tahu kan gimana itu. Tapi yang pasti kita tanya dulu sama warga sini. Kita bukan warga sini, tapi kita bersama warga sini. Kita bukan warga Malang, tapi kita cinta Kota Malang. Dan di sini tanduk-tanduk udah banyak dan rakyat kelihatannya akan turun apabila tetap dipaksakan. Dan ini mestinya menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kota Malang. Oke, itu langsung kita ke warga. Let's go. Alhamdulillah kita ini udah di sekitaran sini kan tempatnya gini. Nah gitu, nggak apa-apa, nggak gue edit ini. Kita kan YouTuber aja bersama rakyat. Ya, nah ini Bapak ini lagi duduk di sini. Pak, boleh saya ajak ngobrol nih Pak? Ya. Boleh ya? Boleh pegang mic-nya Pak? Nah, ya. Siap. Alhamdulillah, dengan Bapak siapa nih? Bapak Solehudin. Kalau boleh tahu Bapak warga sekitar sini Pak? Saya warga Jalan Semeru, yang kena satu jalur ini? ya. Kena satu jalur juga? Bisa. Iya. Bapak termasuk yang menolak atau yang menerima? Kenapa? Karena ya banyak nantinya rancu. Rancunya apa, kira-kira kerugian apa yang paling dirasakan oleh masyarakat? Ya banyak. Contoh yang Bapak alami sendiri apa kira-kira? Kan nggak tahu kalau apa warga di bawah juga nggak tahu orang-orang. Oh ya, jadi di belakang rumah sih, di belakang gedung-gedung ini banyak ya warga? Banyak, lebih banyak dari sini. Oh, itu kalau umpamanya kegiatannya sehari-hari mereka keluar, ini jalurnya begini ya? Iya. Kalau rencananya? Ya. Itu kalau umpamanya satu jalur, sampaikan aja Pak, apa keberatannya itu? Kan masalahnya kan banyak. Kita nggak pernah orang-orang kayak gitu kan nggak pernah turun ke bawah. Iya. Tidak pernah apa istilahnya itu tidak sosialisasi dulu. Nggak sosialisasi. Nah ini saya baca spanduk-spanduk ini, kami siap turun bila satu arah diteruskan. Itu maksudnya turun ini udah ada koordinasi warga sini gitu kira-kira? Mau ada aksi demo atau apa gitu ya? Ya itu banyak itu. Perangkat yang apa? Warga apa? Perangkat tertentu kan banyak. Iya. Berarti memang udah siap turun ya? Iya. Andai kata pemerintah kota tetap memaksakan untuk uji coba, kira-kira rakyat apa yang berjalan? Ya. Demo besar-besaran. Ya. Ini Bapak ini kan saya masih nanti mau nyari lagi nih. Kira-kira ini kalau umpamanya demo besar-besaran, berapa orang? Tuh, ya banyak dah. Oh, Banyak. banyak kan? Iya. Masa sih banyak ini di belakang ini? Tuh. Banyak sekali sini. Oke. Nah ini buat jadi pertimbangan bagi pemerintah Kota Malang ya. Ayolah dipertimbangkan, jangan sampai demo-demo dulu dah ya. Kita mau cari suasana positif. Tapi kira-kira sudah pernah ada diskusi dengan mereka? Soalnya saya baca berita, pemerintah kota tetap akan bikin uji coba gitu. Pemerintah kota tetap akan menguji coba. Kira-kira kalau uji coba itu, ini gua takutnya malah akan turun ya. Contohnya kan banyak. Nah. Kemarin kan sudah wali kota sebelumnya kan sudah gagal. Nah, Meskipun tetap apa diarahkan satu arah. Contohnya kan dulu waktu di Jalan Betek itu, ini demo kan banyak. akhirnya apalagi Malang masih bersedia dengan kanjuruan ya. Iya. Ya, mudah-mudahan lah Malang tetap kondusif. Malang, makasih ya Pak Soleh ya. Iya. Makasih Pak, insya Allah ketemu lagi. Oke guys, kita cari lagi ya. Ini kan baru satu, minimal kita dapat 2 atau 3 gitu ya. Let's go. Oke guys, kita udah ketemu salah satu warga juga di sini, namanya beliau Ibu Lilia Bu. Maaf, mikrofonnya Bu. Nah. Ibu warga sini juga ya Bu ya? Iya, saya warga sini. Saya kebetulan RT 8. RT 8 ya Bu. RT 8 RW 9 KKK. Iya, itu terdampak satu jalur ini ya Bu? Iya, tapi saya masih sebelah timur ya. Dengar-dengar sebelah timur masih bisa parkir. Cuma ya kalau istilahnya kalau dari barat nggak bisa parkir, semua
parkir di timur rasanya nggak cukup. Nggak cukup ya Bu ya. Rasanya nggak cukup. Kira-kira keberatan Ibu tentang satu jalur ini apa sih Bu sebenarnya yang bisa sangat berpengaruh sama Ibu dan warga sekitar? Kalau warga ya masalah parkir aja Pak. Parkir. Maksudnya mereka nanti pengunjungnya kesulitan parkir, nanti pokoknya jadi sepi, kafenya jadi sepi. Iya. Oh Ibu termasuk yang di daerah depan ya, yang pengusaha ya? Cuma ada saya kan dimasukkan di grup di sebelah barat bilang bagaimana kalau mereka buka toko, bukan naik kendaraan, nggak bisa parkir gitu Ya, oke. Jadi keberatannya termasuk dari pengusaha yang ada itu. Harapannya buat pemerintah Kota Malang apa? Maksudnya menyediakan lahan parkir ya. Menyediakan lahan parkir ya, nggak apa-apa satu jalur menyediakan lahan parkir gitu ya. Nah, satu jalur ya coba kalau di kayu tangan kan membatasnya kan tidak hilang gitu loh. Jadi kalau ada yang dicoba kan nggak perlu kan 3 kali dilepas aja gitu loh. Kalau nggak berhasil ya dikembalikan gitu. Oke. Ya, ini tadi saya sempat melihat ada beberapa spanduk yang bilang mau turun ke jalan. Gimana menurut pendapat Ibu kalau ada masyarakat yang menolak sampai turun ke jalan? Kalau kita sih menunggu aja ya, kalau pada kayu-kayu sih menunggu gitu loh. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan buat pemerintah Kota Malang. Ada yang mau disampaikan buat pemerintah Kota Malang? Sebetulnya nggak usah uji coba bongkar pasang. Coba dengan sekarang kan eranya digital. Kenapa nggak pakai digital aja? Memang kalau bagus, ya pasti kita dukung ya program pemerintah. Gitu loh. Jadi bukan zamannya bongkar pasang, itu habis anggaran banyak. Betul. Ya. Oke, terima kasih Ibu Lili. Terima kasih. Oke guys, let's go again. Oke guys, ini daerah-daerah yang mau dibuat satu jalur. Ternyata di sepanjang jalan ini hampir sono itu ada perkampungan di sini. Ini banyak warganya ya Pak? Banyak. Bapak setuju nggak Pak ini satu jalur Pak? Kalau mau dibuat satu jalur? Nggak setuju ya Pak? Nggak setuju. Macet ini, macet. Kalau dibuat satu jalur lebih macet ya Pak? Macet apa? Nah, tuh Pemkot, mudah-mudahan didengar. Terima kasih ya Pak. Ya. Ada jalan-jalan jangan buat Malang tidak kondusif. Sudah ada spanduk-spanduk ya, yang tersebar yang menyatakan keberatan tentang adanya perubahan satu jalur ini. Ini buat pemerintah, sekali lagi buat pemerintah Kota Malang, kita menginginkan suasana yang kondusif bagi Kota Malang. Nah ini ada spanduk lagi ya. Lo ambil dari sana ini apa tulisannya? Ntar gue baca. Warga Semeru menolak satu arah. Ini alhamdulillah ada Pak Sujatoha. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Maaf, monggo dipegang mic-nya. Iya. Kenal saya? Iya. Di mana kenalnya? Sering lihat. Ya, saya lagi di Malang. Iya. Kebetulan saya lagi menyoroti satu rencana pemerintah Kota Malang untuk mengubah jalur Kauripan terus kayu tangan heritage untuk jadi satu jalur. Kata pemerintah rencananya mau mengurai kemacetan. Tapi kalau saya melihat kemarin saya ada beberapa pertemuan dengan warga Malang juga, itu mereka menolak. Iya. Nah, Bapak termasuk yang menolak atau menerima? Ya jelas 100% menolak. Menolak. Iya. Di sini bakso Catoha ini udah berapa lama? Di sini sekitar 20 tahun. Nih, muka gue. 20 tahun lu dengerin tuh warga lu. Iya, 20 tahun. Iya. Kenapa menolak? Ya jelas, soalnya kalau dibuat satu arah itu dampaknya sangat banyak. Banyak ya? Iya. Nanti jualan itu jauh lebih sepi. Apalagi kayak alam kayak gini. Iya.
Jadi lebih ke arah ke bisnis itu. Iya, bisnis. Ya, pandemi kemarin sepi nggak? Ya alhamdulillah sih masih ada pemasukan. Masih ada. Ini sekarang mulai naik. Iya, mulai naik lagi. Tapi kalau mau dibuat satu arah, ya turun lagi. Harapannya apa nih? Harapannya ya nggak usah buat satu arah lah. Ya. Ya, tadi saya baca spanduk dari ujung sono, dari sono, ya itu Iya. ada semua tentang penolakan sampai mau turun ke jalan. Kira-kira, Bapak setuju lah itu sampai turun ke jalan? Iya, setuju. Setuju ya? Jelas ikut ya. Jelas ikut ya? Gue pasti ikut juga sama rakyat, gitu ya. Ya. Tapi kita berharap nggak sampai turun. Ini soalnya pemerintah Kota Malang, saya baca tadi di info Jatim di media online, Ya. mereka tetap memaksakan untuk uji coba. Katanya kemarin mau coba tanggal 23, tapi udah. Ditunda lagi ya? Ya, semoga aja nggak jadi. Nggak jadi, karena kalau tetap dipaksa uji coba, Ya banyak yang dirugikan. mau turun nggak nih kira-kira? Turun. Nggak jualan dulu nggak apa-apa? Ya libur dulu nggak apa-apa. Oke, makasih Jatwa. Ya. Kasih banyak. Saya pamitan dulu. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh pemerintah Kota Malang. Ya. Jangan memaksakan, karena tadi kita lihat sama-sama di belakang jalan ini itu ada warga-warga juga yang akan terdampak. Mungkin menurut hitungan kalian bisa mengurai kemacetan. Tapi pikirkan bagaimana kehidupan warga kalian yang di belakang sana. Iya. Oke guys, let's go. Terima kasih. Oke guys, kita udah ngelihat ini posisi dari atas nih. Gue di depan rumah restoran Lafayette ya. Iya betul ya, Lafayette ya. Bener, iya Lafayette. Soalnya di sini juga ada rumah sakit Lafayette gitu. Wah, iya kan, gue nih sama Lafayette. Apa itu rada-rada. Artinya gini guys, kesimpulannya kita setelah mewawancarai tadi warga dan kita melihat keadaan, kita nggak tahu gimana niatnya pemerintah Kota Malang untuk tetap memaksakan satu jalur. Kita mau husnuzon aja dulu gitu ya. Mungkin mereka mau punya niat baik untuk menguraikan kemacetan Kota Malang. Tapi ini jam 7 malam kita lihat kondisinya jalan lancar, aman, terkendali. Dan ini hari kerja, jadi sebenarnya nggak tahu kemacetannya yang gimana menurut pemerintah kota, nggak tahu. Cuman yang pasti warga, masyarakat Kota Malang khususnya sekitar daerah Kayu Tangan Heritage itu menolak. Dan ini mestinya jadi satu perhatian bagi pemerintah Kota Malang, dalam tanda kutip jangan maksa gitu. Mudah-mudahan aja Malang tetap kondusif, karena tadi kita udah dengar sama-sama bahwasannya masyarakat siap turun. Ya kalau turun akhirnya kan malah keadaan nggak kondusif gitu. Sementara Malang ini kondisinya sekarang kalian tahu sendiri, Malang ini lagi ya apa ini? Banyak yang masih sakit hati masalah peristiwa Kanjuruhan ya kan. Apalagi ada peristiwa ini, mudah-mudahan aja Malang tetap aman. Dan yang pasti channel Babe Aldo melakukan liputan ini karena memang Babe Aldo mau di mana aja ya tetap bersama rakyat gitu. Kita channel yang akan tetap menyuarakan aspirasi rakyat, bukan aspirasi pejabat. Justru kami berharap para pejabat lebih bisa mendengarkan aspirasi rakyat. Karena kalau lihat dari media-media yang ada itu semua sepertinya lebih memihak kepada para pejabat, kebijakan para pejabat. Sementara apa yang menjadi hajat rakyat itu kurang diperhatikan dan kurang bisa ditampilkan. Itu aja dari gue guys, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan tetap selalu bersama rakyat. Mohon diri, mohon pamit. Mudah-mudahan pemerintah Kota Malang menghentikan dulu sampai masyarakat itu kondusif. Artinya lakukan pendekatan dulu kepada masyarakat, baru kita lihat apakah ini bisa dibuat satu jalur atau enggak. Gua Babe Aldo, pamitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya dari atas Lafayette ini asik, keren. Ya kan, nggak macet kan? Lancar.
Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal